Coba kita kerjakan nomor 2 dari USK Astronomi 2024. Jadi ada soal seorang pengamat di eksoplanet mengamati peristiwa gerhana. Dalam hal ini, piringan bintang induk tertutupi oleh piringan exomoon yang mengelilingi eksoplanet tersebut. Jika diketahui, ini langsung meninjau gambar yang di sini ya berarti. Jarak A ke A aksen adalah 9. Jadi yang di samping kiri ini adalah 9. Dan jarak B ke B aksen adalah 5. Itu yang atas ini ya. Tentukan luas bintang induk yang terang. Asumsikan bintang dan exomoon berbentuk lingkaran sempurna. Jadi ini mirip-mirip lah ya dengan kalau kita di bumi melihat yang namanya gerhana matahari. Jadi ada piringan matahari yang berwarna kuning, lalu biasanya ketika terjadi gerhana itu bulan seolah-olah melewati piringan matahari tersebut, yang menyebabkan ya kita sebut fenomenanya gerhana. Dan yang ditanyakan di sini adalah luas bintang induk yang terang. Jadi kita perlu menghitung luas area untuk yang terang, yang tidak tertutupi oleh si bulan di sini. Jadi bagaimanakah cara menghitungnya? Well, pertama kita bisa memperkirakan langsung. Kita dapat menghitung dua luas lingkaran. Yang pertama adalah lingkaran besar. Di sini jelas merupakan luas lingkaran si bintang induknya. Itu dapat dituliskan sebagai pi kali diameter per 2 kuadrat, atau ini sama saja dengan pi r kuadrat ya, tapi di sini aku pakai d besar adalah diameter lingkaran besarnya, jadi dari ujung kiri ke ujung kanan ini. Sedangkan kita juga bisa mencari luas area lingkaran yang kecil yang menjadi luas area exomoon. Itu merupakan pi kali sekarang d kecil per 2 dikuadratkan, dengan d kecil sekarang adalah diameter dari lingkaran si bulan. Jadi hanya dari sisi yang kanan ini ke A aksen saja. Kemudian kita juga bisa tahu hubungan antara D besar dan D kecil ini dengan meninjau yang sisi horizontal ini atau diameter dari kedua lingkaran ini. Yaitu di sini ada jarak dari A ke A aksen adalah 9. Ini tidak lain adalah selisih dari diameter lingkaran bintang induk dan diameter exomoon. Jadi kita dapat tuliskan D kecil, diameter dari exomoon, adalah D besar dikurangi 9. Kemudian untuk mencari luas area bagian terangnya, secara sederhana kita hanya perlu mengurangi luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Maka nanti akan kita dapatkan luas area yang bagian terangnya saja. Tapi di sini kita belum punya satu informasi, yaitu tentang diameternya. Tadi kita bisa hitung masing-masing luas lingkaran itu dengan D besar dan juga D kecil. Kita juga punya hubungan antara mereka. Jadi secara teori kita hanya butuh salah satu saja antara D kecil atau D besar. Tapi kita tidak diberikan sama sekali di sini berapa diameter lingkaran yang bintang induk maupun yang eksoplanet. Jadi itulah yang kita perlu cari terlebih dahulu. Dan untuk mendapatkan D ini ternyata kita perlu menggunakan sedikit trik, yaitu kita perlu menggambar sebuah segitiga tambahan di dalam lingkaran ini yang akan aku gambarkan sekarang. Itu apabila aku menarik garis dari B aksen ke A aksen ini seperti ini, lalu aku tarik dari B aksen ke titik paling kanan dari lingkaran, maka ini akan menjadi sebuah segitiga siku-siku. Ini misalkan aku namakan C ya di sini. Jadi A aksen, B aksen, C itu adalah segitiga siku-siku. Lalu misalkan aku namakan tengahnya ini adalah O, aku bisa tulis sisi dari A aksen ke O ini adalah X, lalu dari O ke B aksen ini merupakan Y. Dengan membuat diagram seperti ini, dapat terlihat bahwa kita bisa menggunakan sifat kesebangunan dalam sebuah segitiga siku-siku. Jadi kalau kita punya sebuah segitiga siku-siku seperti ini, lalu kita potong segitiga tersebut dengan sebuah garis, yang garis potong tersebut juga kemudian membentuk sudut siku-siku di sisi ini, di sisi miring segitiga awal tadi, maka kita punya kesebangunan antara segitiga yang dalam ini yang kecil dengan segitiga yang lebih besar, atau di antara dua segitiga yang tadi terbagi oleh si garis. Di sini langsung aku tuliskan saja A per B sama dengan B per C. Dapat dilihat di sini A ini merupakan sisi yang lebih pendek dari segitiga yang bawah, sedangkan B adalah sisi yang lebih panjang dari segitiga yang bawah. Jadi sisi pendek dibagi sisi panjang itu akan sama dengan B
B per C. B di sini juga sekaligus sebagai sisi yang lebih pendek dari segitiga yang atas. Ini jadi dibagi C yang merupakan sisi yang panjang dari segitiga yang atas. Jadi dengan kata lain, kalau sisi yang lebih pendek ini adalah alas dan sisi yang lebih panjang adalah tinggi, berarti ini merupakan rasio dari alas per tinggi dari segitiga yang bawah dengan B per C ini adalah alas per tinggi segitiga yang atas. Maka kita dapatkan relasi seperti ini. Lalu ini bisa kita terapkan ke segitiga yang barusan kita buat di sini. Yaitu kira-kira menjadi seperti ini. X per Y ini merupakan segitiga yang kiri, itu alas dari segitiga yang kiri dibagi tingginya segitiga yang kiri, itu akan sebanding atau sebangun dengan Y per X plus 9. Y di sini adalah alas dari segitiga yang kanan, dibagi X plus 9 merupakan ini, jari-jari dari O sampai C. Jari-jari lingkaran yang besar ini tidak lain akan sama dengan yang bagian kiri ini ya, yaitu kita lihat sama saja dengan X ditambahkan 9. Nah, dari sini kita belum menemukan bagaimana kita bisa mendapatkan diameter. Tetapi sebenarnya dapat dibayangkan kita sekarang punya salah satu tools untuk mendapatkan diameter, yaitu kita memanfaatkan X ataupun Y. Jadi kalau diameter yang besar, ini misalkan lingkaran yang besar, kita perlu tahu X, lalu kalau kita tahu X, kita tambahkan dia dengan 9, lalu dikalikan 2. Seperti itu kita dapatkan diameter. Ataupun misalkan dengan Y, misalkan kita menemukan Y, kita tambahkan dengan 5, lalu dikalikan 2 untuk mendapatkan diameter yang besar ini. Jadi sama saja, kita perlu tahu X ataupun Y. Nah, tapi di persamaan ini kita masih punya dua-duanya. Kita perlu mengeliminasi. Mau pilih X ataupun Y saja, akan bisa menemukan D. Nah, untuk itu kita perlu pakai satu trik lagi, yaitu kita bisa menyamakan ini, AO sama dengan OB, yaitu jari-jari dari lingkaran yang besar. AO di sini adalah yang datar, sedangkan OB adalah yang vertikal. Mereka sama-sama jari-jari lingkaran, maka kita dapat samakan. Yang AO itu adalah yang datar, ini tidak lain adalah X plus 9, sedangkan yang vertikal itu tadi kita buat sebagai Y plus 5. Apabila kita atur persamaannya di sini, mudah saja kita dapatkan X akan sama dengan Y minus 4, atau kita juga bisa tulis Y sama dengan X plus 4. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan salah satu persamaan ini, baik X ataupun Y, ke kanan ini. Misalkan di sini aku akan mengganti Y-nya. Y sama dengan X plus 4, maka aku ganti di sini Y yang di bawah dan Y yang di atas ini menjadi masing-masing X plus 4. Setelah itu kita dapat manipulasi persamaannya. X plus 9 ini aku kalikan ke atas menjadi X kuadrat plus 9X, sedangkan X plus 4 yang kiri bawah ini aku pindahkan ke kanan atas, jadi X plus 4 dikuadratkan, hasilnya akan X kuadrat plus 8X plus 16. Kemudian karena kita punya X kuadrat di kedua ruas, ini bisa langsung kita coret. Lalu sisanya adalah 9X sama dengan 8X plus 16. Ini 8X-nya aku pindahkan ke kiri saja, tinggal dikurang. Nanti sisanya adalah X sama dengan 16. Karena kita sudah mendapatkan X, maka mudah saja kita dapat hitung diameter lingkaran besarnya tadi ya. Diameter lingkaran besar adalah X plus 9, lalu dikali 2. Jadi X-nya aku masukkan di sini 16, dan hasil akhirnya aku temukan diameter lingkaran besar adalah 50. Kalau sudah menemukan diameternya, sisanya tinggal kita balik ke rumusan yang awal tadi, yaitu mencari luas lingkaran yang besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Rumus luas lingkaran yang tadi sudah diberikan di atas. Apabila dikurangi, bisa aku keluarkan suku pi per 4. 4-nya di sini datang dari 2 kuadrat yang di bawah ini. Kemudian sisanya adalah D besar kuadrat dikurangi D kecil kuadrat. D kecilnya tadi bisa dijabarkan sebagai D min 9 seperti ini. Lalu D min 9 dikuadratkan, itu akan menjadi D kuadrat plus 18D minus 81. Jangan lupa di sini ada tanda minusnya ya. Jadi yang bawah ini telah dikalikan tanda minus semuanya. Lalu di sini D kuadrat dan D kuadrat ini saling mengcancel. Sisanya bisa langsung aku masukkan. D besarnya ini adalah 50, seperti yang kita temukan tadi. Jadi apabila ini semua dihitung, pi per 4 dikali 18 kali 50 min 81, nanti akan ketemunya sekitar 643,24, dan ini tinggal kita bulatkan saja. Di sini jawabannya adalah yang D kita temukan. Jadi 643 ini tidak lain adalah luas area yang terang,
yang merupakan tadi ya, luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Sedikit tambahan terkait sifat kesebangunan tadi, mungkin kalian bertanya, mengapa kita bisa tuliskan seperti tadi, jadi dari A per B sama dengan B per C, mengapa bisa seperti itu? Well, kita bisa tulis seperti ini karena yang tadi aku bilang, bahwa segitiga yang di bawah ini adalah sebangun dengan segitiga yang atas. Artinya ini kalau aku tulis ulang segitiga yang sama, jadi kita punya sebuah segitiga siku-siku RPQ di sini, yang merupakan siku-siku di P, lalu ada sebuah garis yang memotong segitiga ini dan membentuk sebuah pasangan sudut siku-siku juga di sisi miringnya, seperti ini. Yang aku maksud segitiga di bawah sebangun dengan segitiga yang atas, itu berarti bahwa sudut 1 di sini haruslah sama dengan sudut 3, dan juga sudut 2 itu akan bernilai sama dengan sudut 4. Dan sisanya tinggal sudut yang siku-siku ini, baik yang mengarah ke bawah dengan yang mengarah ke atas ini sudah pasti sama. Jadi sisanya tinggal kita buktikan bahwa sudut 1 sama dengan sudut 3 dan sudut 2 sama dengan sudut 4. Dan ini bisa kita tinjau menggunakan dua segitiga yang berbeda. Yang pertama dari, misalkan kita ambil segitiga PRQ. Di sini ya, PRQ. Jadi segitiga yang besar. Kita bisa mendefinisikan sudut 4 itu sebagai 180, total sudut dari sebuah segitiga, dikurangi 90 yang berasal dari sudut siku-siku yang di P, dikurangi sudut 1. Jadi sudut 1 yang ini. Maka itu nanti kita akan menghasilkan sudut yang 4. Sementara itu dari segitiga yang lain, yaitu segitiga ORP, jadi ORP, kita bisa deskripsikan sekarang sudut 3. Sudut 3 merupakan 180 derajat, total sudut sebuah segitiga, dikurangi 90 sekarang merupakan sudut siku-siku yang di O ini, lalu dikurangi sudut yang 4 ya. Dari total sudut segitiga dikurangi yang siku-siku dan dikurangi yang 4, nanti hasilnya yang 3. Dan ini dapat dikurangi 180 kurangi 90 adalah 90, berarti sisanya nanti 90 dikurangi sudut yang 4, dan sudut 4 yang tadi kan sudah kita temukan di atas bahwa dia adalah 90 derajat minus 1. Jadi bisa kita jabarkan sudut 4-nya di sini adalah 90 derajat minus 1, dan ternyata kita bisa menghabiskan di sini 90 derajat dikurangi 90 derajat akan habis, dan nanti sisanya tinggal sudut yang 1. Jadi kita telah buktikan, telah menemukan bahwa sudut 3 itu akan sama dengan sudut 1. Dan menggunakan segitiga yang beda lagi, nanti bisa kalian temukan juga bahwa sudut yang 2 akan sama dengan sudut yang 4. Dengan ini kita telah membuktikan bahwa tadi ya, segitiga siku-siku kalau kita bagi menjadi 2 dengan membentuk sudut siku-siku di sisi miringnya, itu akan menghasilkan dua segitiga yang sebangun.